Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan podcast kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu demokrasi, baik secara global maupun demokrasi yang kita anut di negara kita ini Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Namun sebelum masuk ke dalam inti video podcast ini, saya berterima kasih sebelumnya kepada Ibu Roshida selaku dosen responsi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas ini sebagai tugas akhir pada semester 2. Oke, langsung masuk saja ke dalam inti pembahasan, yaitu apa sih demokrasi? Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sedangkan kratos bermakna pemerintahan. Sehingga apabila dirangkai maknanya, maka demokrasi ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak dan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Adapun beberapa ilmuwan dan para ahli yang mengungkapkan apa itu demokrasi, seperti yang dikatakan oleh C.F. Strong bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana mayoritas rakyatnya berusia dewasa yang turut serta dalam politik yang kemudian menjamin pemerintah mempertanggungjawabkannya dengan setiap tindakan dan keputusannya. Kemudian dari ahli lainnya yaitu seperti Aristoteles yang mengungkapkan bahwa prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya menggunakan kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Dan tentunya masih banyak lagi nih teman-teman para ahli dan ilmuwan yang mengungkapkan apa itu demokrasi yang tentunya mohon maaf sekali tidak dapat kita sebutkan di dalam video ini dikarenakan singkatnya atau terbatasnya durasi. Lanjut aja yuk, sejarah singkat mengenai demokrasi secara global. Bahwa zaman dahulu apabila ada sesuatu perkara atau hal permasalahan kenegaraan, maka harus dibincangkan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, kalau nggak salah, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada abad 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Hingga pada saat memasuki abad pertengahan, 6-15 Masehi di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi dikarenakan ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Adapun ciri-ciri demokrasi secara global adalah sebagai berikut nih teman-teman. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi, pengambilan kebijakan negara, dan demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Sebuah negara dapat dikatakan menganut sistem demokrasi apabila telah memenuhi beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama telah memiliki perwakilan rakyat, di mana apabila kita bercermin kepada negara kita Indonesia sendiri memiliki bagian ini yang bisa disebut dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan kenegaraan dalam kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian akan diwakili oleh anggota DPR ini. Yang kedua adalah keputusan yang berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Hal ini menjadikan hasil akhir dari keputusan sebuah masalah adalah dari hasil keputusan masyarakatnya sendiri, bukan dari kepentingan pribadi atau suatu kelompok kecil. Yang ketiga adalah menerapkan ciri konstitusional, berkaitan dengan hak dan kehendak masyarakat, bahwa dalam hal ini harus juga diatur dalam sebuah hukum tata kenegaraan. Hukum yang telah diciptakan pun harus ditegakkan seadil-adilnya teman-teman. Yang keempat adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Tentunya dikarenakan demokrasi, segala sesuatu yang harus secara dirundingkan atau dengan cara pemilihan suara terbanyak. Sehingga negara yang menganut sistem demokrasi inilah harus memiliki sistem pemilihan umum. Yang kelima adalah terdapat juga sistem kepartaian. Apabila kita bercermin kepada negara kita Indonesia sendiri yang memiliki sistem demokrasi tentunya, partai ini tentunya banyak ya teman-teman. Nah, partai ini sendiri adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentunya agar pemerintahan dapat mewujudkan keinginan rakyat.
Sekaligus, wakil rakyat dapat mengontrol kerja dari pemerintahan. Jika terjadinya penyimpangan nantinya, wakil rakyat kemudian akan dapat mengambil tindakan hukum. Nah, setelah membahas mengenai ciri-ciri dari negara yang memiliki prinsip demokrasi, selanjutnya apa sih tujuan dari demokrasi tersebut? Tentunya sebuah sistem dibentuk pasti ada tujuannya teman-teman. Maka dari itu berikut ini adalah tujuan dari demokrasi. Adapun tujuan dari demokrasi secara singkatnya yang teman-teman akan saya jelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agar terciptanya kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang kelima, mencegah perselisihan. Adapun pembahasan berikutnya adalah mengenai macam-macam demokrasi. Namun, untuk macam-macam demokrasi sendiri akan saya jelaskan macam-macam demokrasi yang pernah ada di negara kita ini, yaitu yang pernah digunakan oleh negara kita Indonesia. Berikut ini adalah macam-macam demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer dan partai-partai. Demokrasi ini dinilai kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia dikarenakan lebih menonjolkan kepentingan golongan. Karena konsep demokrasinya yang lemah, sistem parlementer ini membuka peluang luas untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga demokrasi parlementer ini dianggap tidak cocok dan digantikan kepada demokrasi generasi selanjutnya. Yang kedua atau menjadi generasi selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Indonesia pernah menduduki demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin ini dinilai telah banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional dan hanya menampilkan beberapa bagian saja dari demokrasi rakyat. Terbukti, pada masa kejayaan demokrasi ini, presiden sebagai kepala negara memiliki dominasi yang paling kuat. Partai-partai politik dibatasi ruang geraknya, sedangkan perkembangan dan kekuasaan komunis dan peran ABRI semakin meluas pengaruhnya. Maka demokrasi terpimpin ini digantikan ke generasi demokrasi selanjutnya. Nah, generasi demokrasi selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini menjadi demokrasi final yang hingga saat ini dipegang teguh oleh sistem pemerintahan dan kemasyarakatan Indonesia. Demokrasi ini terbagi menjadi dua waktu, yaitu demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan demokrasi Pancasila pada masa Reformasi. Tentunya dari kedua demokrasi ini memiliki perbedaan. Adapun ciri-ciri dari demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat pemerintahan presidensial, yang kedua adalah penyederhanaan partai dan pelaksanaan pemilu, yang ketiga adanya lembaga negara, dan yang keempat adalah pelaksanaan daerah otonomi. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa reformasi atau hingga saat kini ya, yaitu adalah pertama adalah pemilihan umum secara langsung, amandemen Undang-Undang 1945, dan yang terakhir adalah pengembalian tugas ABRI. Di dalam demokrasi Pancasila ini terdapat 10 pilar atau prinsip demokrasi, yaitu menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga adalah demokrasi dengan berkedaulatan rakyat, yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law, yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang keenam demokrasi dengan hak asasi manusia, yang ketujuh demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan demokrasi dengan otonomi daerah, yang kesembilan demokrasi dengan kemakmuran, dan yang kesepuluh demokrasi yang berkeadilan sosial. Oke teman-teman, tak terasa sudah di penghujung akhir podcast kali ini. Mungkin saya cukupkan sekian podcast kali ini dengan mengenai materi demokrasi. Mohon maaf teman-teman apabila terdapat kesalahan kata, ejaan, atau informasi yang terdapat pada podcast kali ini. Akhir kata sebelum ditutup, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rosyidah selaku dosen dari mata kuliah Responsi Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga kepada teman-teman yang telah setia menonton atau mendengarkan podcast ini hingga akhir. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.